Akhir-akhir ini ada beberapa penyakit yang sedang viral di Indonesia, penyakit yang bersumber dari hewan. Nah, salah satunya adalah penyakit rabies yang menular ke manusia. Kemudian ada juga penyakit mulut dan kuku yang tertular atau terjadi pada sapi yang sangat merugikan peternak. Nah, ternyata kedua penyakit tersebut memiliki persamaan dari sudut pandang yang mungkin jarang orang ketahui. Jadi, mari simak video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe channel Dokadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa di channel Dokadil. Channel berbagi ilmu, informasi, dan pengalaman terkait peternakan dan kesehatan hewan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan sampai akhir kelak nanti. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di awal video, ternyata rabies dan PMK mempunyai kesamaan dari salah satu sudut pandang. Rabies atau sering kita sebut dengan penyakit anjing gila. Penyakit ini disebabkan oleh virus atau lebih tepatnya virus Rhabdoviridae. Nah, penyakit ini bisa menyerang hewan yang berdarah panas seperti anjing, kucing, kera, dan kelelawar. Nah, parahnya lagi penyakit ini bisa menyerang manusia yang bisa menyebabkan kematian. Nah, info lebih lanjut terkait rabies sebelumnya pernah kita bahas. Silahkan klik link di kolom kanan atas layar Sobat Dokadil. Nah, kemudian penyakit PMK. Penyakit PMK ini atau penyakit mulut dan kuku merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Picornaviridae. Virus ini sangat bersifat akut dan juga sangat menular. Nah, penyakit ini biasanya menyerang hewan-hewan yang berkuku genap atau berkuku belah seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba, termasuk juga hewan atau satwa liar seperti gajah, rusa, dan sebagainya. Penyakit ini memang tidak menular ke manusia, tapi penyakit ini sangat merugikan. Sangat merugikan pada sisi ekonomi karena penyakit ini dapat menurunkan produktivitas hewan ternak yang tertular. Nah, info lebih lanjut terkait PMK silahkan klik link di kolom kanan atas Sobat Dokadil. Nah, kedua penyakit ini sebenarnya memiliki beberapa kesamaan. Nah, namun yang saya tekankan pada video kali ini adalah dari sisi kita sebagai pemeliharanya. Jadi, sebagai pemelihara, kita sudah selayaknya memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap hewan atau ternak yang kita pelihara. Beberapa waktu yang lalu, saya berkesempatan berkunjung ke salah satu penangkaran burung murai batu di Kota Medan. Ada salah satu insight yang saya peroleh dari Pak Simulingga. Jadi dia memberikan semacam insight, yaitu ketika kita sudah berniat memelihara hewan ternak, maka kita harus berkomitmen dan berjanji terhadap segala kebutuhan hewan yang kita ternakan.
Nah, saya juga teringat terhadap pesan bapak saya dalam memelihara sapi di kampung. Beliau mengungkapkan bahwa beternak itu bukan semata-mata mencari keuntungan belaka, tapi juga kita beternak adalah untuk mensejahterakan segala proses hidup ternak yang kita pelihara. Jadi ketika kita mensejahterakan mereka, maka mereka juga akan memberikan kita kesejahteraan. Hewan seringkali hanya dijadikan sebagai objek. Hendaknya manusia, kita ini ya, memperhatikan aspek kesejahteraan hewan atau animal welfare. Nah, inilah yang seharusnya kita perhatikan dan kita terapkan ketika kita memelihara hewan atau ternak. Kesejahteraan hewan diartikan sebagai segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik, keadaan mentalnya, menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan tersebut dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Hewan memperoleh kesejahteraan hewan dengan baik jika hewan tersebut sehat, nyaman, bergizi baik, aman, tidak menderita akibat keadaan yang tidak menyenangkan seperti rasa sakit, ketakutan, tekanan, serta mampu mengekspresikan perilaku alamiah yang penting untuk keadaan fisik dan mentalnya. Nah, ada 5 prinsip kesejahteraan hewan yang sudah diakui secara internasional yang dinamakan prinsip 5 kebebasan atau 5 freedom. Yang pertama adalah bebas dari rasa haus dan lapar dan malnutrisi. Kemudian bebas dari rasa takut dan tertekan. Kemudian bebas dari rasa ketidaknyamanan fisik dan lingkungan. Keempat, bebas dari rasa sakit, kesakitan, dan penyakit. Dan yang kelima adalah bebas untuk mengekspresikan pola dan perilaku alamiahnya. Nah, kembali lagi kita ke rabies dan PMK. Jadi kan rabies ini pada anjing dan PMK pada sapi. Nah, ini ada kaitannya sebenarnya ke kesejahteraan hewan. Nah, kaitannya itu ada pada salah satu prinsip, yaitu bebas dari rasa sakit, kesakitan, dan penyakit. Jadi, kita sebagai pemelihara harus berupaya melakukan tindakan pencegahan penyakit. Nah, cara mencegahnya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka meningkatkan kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit. Jadi jika sobat Dokadil punya anjing dan belum divaksinasi, maka segera lakukan vaksinasi rabies. Sama halnya dengan sapi, juga segera lakukan vaksinasi PMK. Karena vaksinasi itu merupakan haknya hewan yang kita pelihara tersebut. Jadi dengan vaksinasi rutin, mudah-mudahan hewan yang kita pelihara tercegah dari penyakit yang merugikan bagi hewan kita dan juga bagi kita sendiri. Nah, gimana Sobat Dokadil? Jika ada pertanyaan, silahkan klik di kolom komentar. Jika Sobat Dokadil suka video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Dan jika Sobat Dokadil merasa video ini sangat bermanfaat, maka silahkan share video ini ke Sobat Dokadil yang lain. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.